Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Dewandiani dengan NPM 215061033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah AI atau Artificial Intelligence. Poin pertama yang akan kita bahas ini adalah tentang masalah ruang keadaan dan pencarian dari kecerdasan buatan. Nah, di sini ada beberapa sejarah penting dari pengembangan AI. Yang pertama, pada tahun 1206 ada robot humanoid pertama karya Al-Jazari. Pada tahun 1796 ada boneka penuang teh dari Jepang bernama Karakuri. Pada 1941 telah ditemukan komputer elektronik pertama. Pada 1949 terdapat komputer dengan program tersimpan pertama. Pada 1956 kelahiran artificial intelligence pada Dartmouth Conference. Pada 1958 ada bahasa LSP dibuat. Pada 1963 ada penelitian intensif Departemen Pertahanan Amerika. Pada 1970 terdapat sistem pakar pertama diperkenalkan secara luas. Pada 1972 terdapat bahasa prolog yang telah diciptakan. Pada 1986 ada perangkat berbasis AI yang dijual luas mencapai 425 juta dolar. Pada 1994 ada AC berbasis neurofusi yang sudah dijual. Pada 2010, terdapat atau telah ditemukan sistem kecerdasan buatan untuk pesawat komersial Boeing 900ER yang ramai digunakan. Pada 2011, terdapat atau telah ditemukan service robot untuk restoran yang berhasil dibuat di Indonesia. Pada 2012, terdapat sistem pakar troubleshooting komputer berbasis fuzzy and self-learning. Pada 2012 juga telah terdapat sistem imun pada deteksi spam yang telah diciptakan. Nah, dalam AI atau proses pembuatan AI itu pastinya ada sebuah masalah atau problems. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut atau solve a problem? Yang pertama, kita harus identify problem atau mengidentifikasi masalah. Lalu melakukan brainstorm solution atau memikirkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kita bisa make a prediction atau membuat sebuah prediksi tentang bagaimana sih cara apa representasi dari ide yang telah kita buat. Lalu kita revise, lalu tes ide atau melakukan testing atau percobaan dengan ide yang telah kita temukan, lalu membagikan hasil atau share result, lalu ask new question atau tanyakan kepada orang kira-kira apa kekurangan dari ide yang telah kita sampaikan tadi. Berikut adalah definisi masalah dalam kecerdasan buatan. Masalah itu dalam kecerdasan buatan adalah masalah yang dapat dikonversi ke dalam ruang keadaan atau mempunyai keadaan awal dan keadaan tujuan menggunakan sekumpulan atau tertentu. Coba, di sini kita ada sebuah masalah nih. Ada seorang petani yang akan menyeberangi seekor kambing, seekor serigala, dan sayur mayur dengan hanya sebuah perahu melalui sungai. Nah, perahu itu hanya bisa memuat petani dan satu penumpang lain. Jika petani menyeberangkan serigala, sayur akan dimakan kambing. Jika petani menyeberangkan sayur, maka kambing akan dimakan serigala. Nah, kita lakukan identifikasi terhadap ruang keadaannya dahulu. Jadi permasalahannya itu kita lambangkan dengan petani itu adalah X, Y itu sayuran, Z itu kambing, dan W itu serigala. Nah, keadaan awal itu daerah asal P, S, Y, K, S, G, dan daerah seberang itu ada 0000 karena belum ada diseberangkan. Nah, keadaan tujuannya daerah asalnya 000 atau daerah daerah asalnya jadi 0 dan daerah seberangnya itu ada P, S, Y, K, S, G. PSC KSG ini apa? P itu singkatan dari petani, SC itu untuk sayuran, K itu untuk kambing, dan SG itu adalah untuk serigalanya. Nah, ada beberapa aturan atau rules atau um, brainstorming yang kita temukan atau tata cara yang bisa kita gunakan dalam menyeberangkan petani, sayuran, serigala, dan kambing ini. Nah, kambing dan petani menyeberang, sayuran dan petani, lalu serigala dan petani, kambing dan petani kembali, sayuran dan petani kembali, serigala dan petani kembali, petani kembali. Ini adalah tabel solusi dari masalah yang telah kita coba rancang tadi atau sebelumnya. Nah, di dalam kecerdasan buatan ini, kita juga mempertimbangkan sistem yang mampu menyelesaikan masalah. Yang pertama tuh kita harus mengidentifikasi masalah dengan tepat. Kita memerlukan spesifikasi mengenai keadaan awal dan solusi yang diharapkan. Lalu kita harus menganalisis permasalahan menggunakan teknik yang sesuai. Jadi jangan sampai kita tuh salah teknik. Lalu
Kita harus merepresentasikan pengetahuan atau permasalahan, memilih teknik penyelesaian yang terbaik. Nah, di sini ada beberapa teori teknik penyelesaian masalah atau problem solving. Yang pertama itu ada searching atau pencarian, yang kedua ada reasoning atau penalaran, yang ketiga ada planning, memecahkan masalah ke dalam sub masalah yang lebih kecil, menyelesaikan masalah satu demi satu, dan menggabungkan solusi dari sub masalah tersebut. Nah, yang keempat, ini ada learning, yaitu program komputer yang secara otomatis sanggup belajar dan meningkatkan kinerjanya melalui pengalaman. Nah, untuk searching atau pencarian ini, kriteria yang mengukur performance metode pencarian ada Russell, Stewart, dan Norvig di tahun 1995. Yang pertama ada completeness. Apakah metode tersebut menjamin adanya solusi jika solusinya ada? Lalu yang kedua itu ada time complexity. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, yang ketiga ada space complexity, yaitu berapa banyak memori yang dibutuhkan untuk kita menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir ada optimality. Apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi terbaik jika terdapat solusi yang berbeda. Jadi kita harus menemukan solusi yang paling baik, yang paling optimal, yang menggunakan memori paling sedikit, yang memakan waktu tidak terlalu banyak, dan dia sudah komplit gitu. Nah, untuk searching atau pencarian, ini ada dua, yaitu ada blind search atau uninformed search atau pencarian buta. Di sini tuh dia melakukan pencarian melebar pertama atau breadth first search atau BFS, lalu ada deep first search atau DFS yang itu pencarian ke dalam pertama. Ada DLS atau deep limited search. Ada UCS atau uniform coach search, lalu ada IDS atau iterative deeping search. Yang selanjutnya ada BDS atau bidirectional search. Nah, yang kedua dari jenis-jenis searching ini ada heuristic search atau pencarian terbimbing. Yang pertama ada generate and test. Yang kedua ada hill climbing. Yang ketiga ada simulate and nailing. Yang keempat ada best first search. Yang ketiga ada greedy best first search. Nah, untuk BFS ini, dia melakukan proses searching pada semua node yang berada pada level atau hierarki yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Urutannya tuh A, B, C, D, E, F. Nah, dari sini. Jadi dia urutannya tuh dari A ke B, C, D, baru ke sini. Ke anak-anaknya yang ada di bawahnya. Begitu seterusnya. Mau sampai Z, tapi dia terurut. Keuntungannya tuh dia nggak akan menemui jalan buntu. Terus kalau ada satu solusi, maka breadth first search akan menemukannya. Dan jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Nah, kerugiannya itu kita membutuhkan memori yang cukup banyak ya, karena kita tahu sendiri, kita tadi mencari dari A sampai Z. Dan untuk DFS ini kalau cabangnya ditemukan, dia akan melakukan cabang tersebut. Kalau udah nggak ada lagi, ya nggak ada yang dieksplorasi lagi. DFF bisa kembali ke node parent. Nah, dia melakukan proses searching terhadap cabang yang belum dieksplorasi. Nah, untuk DFS dia bentuknya seperti ini. Jadi dari A ke B, E, F, G, lalu ke C. Jadi dia benar-benar menyelami satu persatu. Nah, kelebihannya tuh memakan memori sedikit karena bisa langsung menemukan solusinya. Nah, jika solusi yang dicari pada level yang dalam paling kiri, DFS tuh bisa menemukannya dengan cara yang cepat. Cuman, kelemahannya, jika pohon yang dibagikan punya level yang tak terhingga, maka gak ada jaminan untuk menemukan solusi atau tidak komplit. Nah, jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama, tetapi pada level yang berbeda, maka BFF tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik atau tidak optimal. Nah, berikut adalah referensi dari saya dalam menjelaskan atau materi bahan ajar yang saya dapat, yaitu dari Stojo, Temulyanto, Esrato, dari Kecerdasan Buatan, dan buku Artificial Intelligence. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.